Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab 1, teks berita. Subbab yang akan dibahas yaitu struktur teks berita. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Struktur teks berita terbagi menjadi 4. Bila diilustrasikan, maka seperti piramida terbalik. Maksudnya, dari setiap struktur yang ada, dari awal atau dari atas, akan berisi informasi penting, semakin ke bawah maka informasinya tidak terlalu penting. Nah, struktur yang pertama dimulai dari judul. Yang kedua yaitu teras berita atau lead. Struktur yang ketiga yaitu tubuh berita atau body, dan struktur yang keempat yaitu ekor berita atau leg. Selanjutnya akan disampaikan penjelasan tiap strukturnya. Kita mulai dari judul berita. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Judul harus dibuat menarik agar pembaca juga tertarik untuk membacanya. Judul ditulis menggunakan huruf kapital kecuali ada kata depan yaitu preposisi ataupun kata penghubung atau konjungsi. Nah, kita lihat judul berita berikut. Contohnya adalah siswa SMP Indonesia sapu bersih medali di Olimpiade Sains. Apakah penulisannya sudah tepat? Ya, penulisan judul tersebut sudah tepat karena menggunakan huruf kapital di awal kata, kecuali pada kata di. Di ini, kenapa tidak menggunakan huruf kapital? Karena kata di merupakan sebuah kata depan atau preposisi. Ya, itu adalah contoh dari judul berita. Struktur yang kedua yaitu teras berita atau lead. Teras berita merupakan bagian penting yang berisi unsur 5W plus 1H, yaitu unsur what, where, when, who, why, dan how. Jadi, teras berita merupakan inti dari berita. Minimal mengandung 4 unsur, yaitu what, where, when, dan who, sedangkan unsur lainnya, why, dan how bisa dijelaskan di tubuh berita. Jadi, bagian teras berita ini berisi mengenai informasi berupa apa yang terjadi dalam berita, di mana, kapan, serta siapa saja yang terlibat dalam peristiwa suatu berita. Untuk unsur why dan how bisa dijelaskan di tubuh berita. Memang berita itu tidak harus selalu berurutan unsur 5W plus 1H-nya, misal mulai dari what, where, when, who, why, dan how. Yang terpenting, unsur tersebut lengkap. Struktur yang ketiga yaitu tubuh berita atau body. Tubuh berita atau body merupakan kelanjutan isi berita yang dapat menginformasikan secara lebih rinci maupun detail mengenai alasan dan kronologi peristiwa dalam berita bisa terjadi. Pada tubuh berita biasanya memuat unsur mengapa atau why dan bagaimana atau how. Struktur yang terakhir yaitu ekor berita atau leg. Ekor berita atau leg merupakan isi data yang tidak terlalu penting ditempatkan dalam berita. Jika bagian ini dihilangkan, maka tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok bahasan berita tersebut. Jadi, bagian ini hanya berisi data tambahan terkait isi berita yang ada. Contoh, misal ada judul berita mengenai kecelakaan, lalu ada data nama-nama korban yang mengalami kecelakaan. Nah, jika bagian data nama-nama korban ini dihilangkan, maka tidak akan menghilangkan inti dari berita yang disampaikan. Ya, itulah keempat struktur teks berita yang ada. Alhamdulillah, demikian pembahasan kali ini mengenai materi struktur teks berita. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah.
Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Helza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.